Dan untuk memperbaharui informasi mengenai penyelidikan kasus korupsi di Bank BJB, kita sudah bergabung bersama dengan rekan Aib Sopandi, kontributor Berita 1 dari Bandung, dan reporter Berita 1 Aulia Rahman dari Gedung KPK Jakarta. Ya, kita terlebih dahulu ke KPK. Oh iya, ada rekan Aulia di sana. Ya, Aulia, adakah dokumen-dokumen yang ikut dibawa penyidik saat penggeledahan dilakukan, dan apakah hari ini penggeledahan masih berlangsung? Seperti apa informasi yang Anda dapatkan, Aulia? Ya baik, Rolando dan juga pemirsa Berita 1 dapat kami laporkan memang tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah sejumlah lokasi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB pada Senin kemarin, dan memang informasi yang kami peroleh dari sejumlah tempat yang digeledah ini, salah satu yang digeledah yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan memang penggeledahan ini pada prinsipnya dalam rangka untuk mencari ada atau tidaknya bukti-bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB yang tengah diusut oleh KPK saat ini. Hanya saja memang hingga siang hari ini KPK masih belum merilis soal temuan-temuan apa saja yang berhasil diperoleh melalui kegiatan penggeledahan kemarin, mengingat memang dari informasi yang kami peroleh dari KPK ini, penggeledahan berlangsung ada di sejumlah titik begitu yang menjadi lokasi penggeledahan. Hanya saja memang dari KPK pun menekankan bahwa hasil temuan penggeledahan ini akan disampaikan seperti itu apabila nanti proses penggeledahan ini memang telah selesai seperti itu, dan juga telah diamankan bukti-bukti secara aman seperti itu, telah diamankan bukti-bukti berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Bank BJB saat ini yang tengah diusut. Dan memang dari KPK pun dalam kasus ini telah mengendus adanya dugaan kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi yang tengah diusut KPK saat ini. Hanya saja memang untuk penghitungan detailnya terkait kerugian negara ini masih belum dirilis secara resmi oleh KPK, mengingat pengumpulan alat-alat bukti masih akan terus dilakukan oleh KPK berkaitan dengan kasus ini ke depannya, baik itu pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi untuk mengonfirmasi dokumen-dokumen, hingga juga melakukan penggeledahan begitu di waktu mendatang untuk menemukan bukti-bukti seperti dokumen dan catatan yang diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi yang tengah diusut saat ini. Dan memang pada prinsipnya setiap pihak yang tempatnya, baik itu rumahnya maupun kantornya yang telah digeledah oleh KPK ini, terbuka peluang bagi mereka untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi begitu ke depannya, mengingat dalam rangka untuk mengonfirmasi seputar barang bukti yang telah diamankan oleh tim penyidik KPK pada saat penggeledahan di tempat yang bersangkutan. Hanya saja memang kembali dari KPK masih belum merilis secara resmi terkait update dari penanganan perkara ini seperti apa, apakah akan ada saksi-saksi yang akan dipanggil ke depannya, maupun juga apakah akan ada lagi penggeledahan ke depannya. Ini kami masih menunggu informasi terbaru dari pihak KPK. Hanya saja memang dari KPK kemarin sempat membenarkan bahwa dalam rangka penyidikan kasus ini KPK telah menerbitkan sprindik seperti itu, surat perintah penyidikan, dan juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka begitu, yang jumlahnya ini dari informasi yang kami peroleh ini ada 5 orang tersangka seperti itu, yang para tersangka ini terdiri dari pihak penyelenggara negara dan juga pihak swasta, dan update lebih lanjut akan terus disampaikan oleh KPK. Roland. Baik, Aulia, ada kemungkinan ada 5 tersangka yang akan ditetapkan oleh KPK, namun sehingga saat ini KPK belum mengeluarkan rilis terkait dengan berapa nilai kerugian yang ditimbulkan, sekalipun memang KPK sudah mengendus adanya nilai kerugian negara dari kasus BJB ini. Terima kasih, Aulia, dan selanjutnya kita beralih ke rekan Aib Sopandi yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat.
Ya, selamat siang Aep. Aep, seperti apa pantauan Anda saat ini? Bagaimana update-nya terkait dengan kasus korupsi BJB? Apakah saat ini masih dilakukan penggeledahan di rumah RK atau seperti apa? Dan apakah sudah ada statement atau keterangan yang disampaikan oleh pihak Ridwan Kamil? Seperti apa Aep update-nya? Ya, baik, selamat siang Rolando dan pemirsa Berita Satu, di mana saat ini kondisi di satu hari pasca penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tepatnya di Jalan Gunung Kencana yang merupakan rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Pasca penggeledahan sendiri hingga saat ini rumah kediaman dari Ridwan Kamil sendiri terlihat tanpa sepi dan dapat saya sampaikan bahwa memang untuk hari ini tidak ada aktivitas sekali di rumah kediaman Ridwan Kamil sendiri, dan dapat saya sampaikan juga memang sebelumnya pada hari Senin kemarin memang ada beberapa mobil yang terparkir tepat di depan garasi, namun pada siang ini terpantau tidak ada mobil, hanya ada beberapa motor saja di halaman rumah Ridwan Kamil ini. Dan terkait penggeledahan sendiri, menurut pantauan kami dan saat ini tidak ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri, karena memang menurut informasi dari KPK sendiri, penggeledahan sendiri dilakukan pada Senin kemarin sekitar pada siang, Senin siang tersebut. Dan untuk update-nya sendiri, kami awak media masih menunggu keberadaan Ridwan Kamil sendiri, karena memang hingga saat ini belum terkonfirmasi apakah Ridwan Kamil berada di rumah yang ada di kawasan Jalan Raja Betang ini, apakah ada di tempat lain itu sendiri, Rolando. Untuk kemudian pernyataan resmi sendiri, memang Ridwan Kamil melalui keterangan resminya secara tertulis kepada awak media menjelaskan bahwa dirinya sangat kooperatif mengikuti prosedur apa yang dilakukan oleh KPK itu sendiri, Rolando. Baik, terima kasih Aep Sopandi atas laporan Anda, dan kami tentunya akan terus mengupdate dari Anda seperti apa kondisi terkini terkait dengan kasus korupsi BJB yang juga baru saja digeledah rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terima kasih Aulia Rahman juga yang sudah melaporkan dari Jakarta, dan Aep Sopandi melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.